warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Di video ini saya akan membahas tentang biaya pembuatan blog. Jadi bagaimana kita bisa untung berkali lipat ya dari sebuah blog. Selain itu saya akan memberikan tips mengatur keuangan untuk satu blog. Nah, saya juga akan memberikan bagaimana keuntungan kita selain dari penghasilan ngeblog ini memberi kita peluang untuk kerjasama dengan pihak yang lain untuk penulisan buku atau penulisan konten perusahaan seperti yang pengalaman yang saya alami. Baik, mungkin pertanyaannya adalah berapakah keuntungan untuk kita membuat sebuah blog? Biasanya itu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Jadi sebenarnya membuat blog ini biayanya itu sangat relatif ya. Tapi sebagaimana pengalaman saya itu, standar membuat blog itu biasanya sekitar Rp600.000 untuk 1 tahun. Nah, jadi itu sangat murah ya, karena jika kita bagikan untuk 1 tahun itu 600.000 dibagi 12 bulan itu hanya Rp50.000 per bulan. Jadi bagaimana potensinya? Nah, dengan biaya yang kita keluarkan Rp50.000 ini, potensi penghasilannya sangat besar. Jadi jika kita rajin ya men-share-nya di sosial media, di komunitas yang kita ikuti ya, itu potensinya itu bisa kisaran minimal itu 3 juta sampai 6 juta. Nah, jadi kita menerima, misalkan di awal-awal saya menerima untuk jasa penulisan artikel itu sampai seperti itu. Lalu bagaimana cara kerja untuk blog ini? Nah, sering ditanyakan juga kepada saya. Sebenarnya memiliki blog itu sangat simpel ya. Jadi tugas kita hanya bagaimana kita bisa mengupdate artikel kita secara rutin. Nah, jangan sampai seperti ini. Kita menyediakan jasa penulisan artikel, tapi blog kita sendiri tidak pernah update. Nah, itu tentu menurunkan kepercayaan calon klien ya. Jadi misalkan kita kesana kemari menawarkan, ini saya menawarkan jasa penulisan artikel, lalu kita menyantumkan alamat URL blog kita. Setelah diklik, nah itu menuju ke blog kita. Ternyata apa? Blog kita itu minim dengan postingan. Nah, ini tentu orang bertanya-tanya, ini katanya jasa penulisan artikel, kok artikelnya hanya 1, 2, 3 aja bisa dihitung dengan jari seperti itu, nggak sampai 10, bahkan hanya 2 atau 3. Nah, ini tentu saja orang bertanya-tanya. Tapi jika kita minimal posting 1 minggu sekali, atau lebih baik lagi seminggu 3 kali, atau lebih baik lagi setiap hari sekali, itu tentu orang percaya, oh ini blognya sendiri terurus, pasti dia juga bisa untuk mengurus blog saya, seperti itu. Lalu siapa saja yang membutuhkan blog ini sebenarnya? Itu juga sering ditanyakan ya. Sebenarnya blog ini sudah merupakan kebutuhan setiap orang. Jadi kalau dulu kita mungkin tahunya blog itu dimiliki oleh sebuah perusahaan, tapi saat ini setiap orang itu sudah memiliki blog ya. Jadi entah itu tokoh, artis, akademisi, atau dia itu seorang penulis, atau dia itu punya bisnis online, bahkan yang jasa seperti refleksi, bekam, dan lain sebagainya, itu sekarang sudah mempunyai blog. Jadi blog itu ibarat itu satu wadah untuk menampung data yang masuk gitu ya. Jadi siapa yang berkunjung ke blog kita itu sebenarnya sudah bisa ditangkap. Jadi untuk misalkan untuk penargetan, untuk iklan dan lain sebagainya, itu sudah bisa. Lalu sebagaimana yang saya bahas tadi, dari kita mempunyai blog ini, kita sebenarnya berpeluang ya untuk meningkatkan penghasilan kita. Nah, dengan kerjasama misalkan untuk penulisan buku atau penulisan konten perusahaan ya, seperti pengalaman saya itu semua berawal dari satu blog. Nah, jadi penuliskreatif.com, nah nanti bisa dikunjungi ya blog saya, penuliskreatif.com. Itu awalnya hanya menyediakan jasa penulisan artikel. Nah, lalu dari jasa penulisan artikel itu saya meningkat ke jasa penulisan buku,
Nah, itu saya sebagai penulis buku sejarah ya awalnya, terus penulisan biografi, lalu saya sebagai ghostwriting, dan alhamdulillah sekarang saya juga membantu untuk marketing dan juga membantu untuk penulisan konten perusahaan seperti annual report, sustainability report, CSR ya, dan lain sebagainya ya. Jadi semua itu berawal dari satu blog. Satu blog itu penuliskreatif.com ya, nanti bisa dikunjungi. Lalu bagaimana kemungkinan blog ini ke depan bagaimana? Nah, saya tetap mengatakan ke banyak orang ya bahwa blog ini sebenarnya sampai kapanpun akan dibutuhkan orang, karena sebanyak apapun kita mempunyai sosial media, misalkan di Facebook, di YouTube sendiri, atau di Twitter, atau dimanapun, kalau kita tidak mempunyai blog, itu seakan itu hanya berhenti di akun tersebut, jadi tidak bisa menangkap data ya. Jadi untuk kita menarget misalkan untuk iklan itu tidak bisa jika kita tidak mempunyai sebuah blog. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa komen ya, nanti insya Allah kita buatkan kontennya ya untuk menjawab. Kita buat kontennya di YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan update konten dari channel kita, bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.